Akhirnya sejumlah fakta terbongkar jelang sidang Ferdy Sambo dan kawan-kawan terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Noprianisah Huta Barat Brigadir J. Sidang tersebut dijadwalkan pada Senin, tanggal 17 Oktober tahun 2022. Sidang Sambo dan kawan-kawan akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Selain Ferdy Sambo, para tersangka pembunuhan Brigadir J yakni Putri Chandrawati, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf juga akan diadili bersama mulai Senin tanggal 17 Oktober tahun 2022 pekan depan. Sejatinya sidang perdana Ferdy Sambo digelar pada Senin, tanggal 17 Oktober tahun 2022, tetapi dalam SIPP atau Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah tercantum penggalan dakwaan. Berikut fakta-fakta terbaru terkait kasus pembunuhan Brigadir J. 1. Putri minta panggil Yosua di Magelang. Dalam surat dakwaan, terungkap arahan istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, menyuruh ajudan lainnya memanggil Yosua untuk masuk ke dalam kamarnya. Awalnya di Perum Cempaka Residence Blok C3 Jalan Cempaka Kelurahan Banyurojo Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, disebutkan terjadi keributan antara Yosua dan Kuat Ma'ruf, yang merupakan sopir Ferdy Sambo, pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Namun tidak disebutkan detail keributan apa yang terjadi. Setelahnya, Putri Chandrawati menelepon Richard Eliezer atau Baradae dan Bribka Ricky Rizal Wibowo atau Bribka RR yang sedang berada di Masjid Alun-Alun Kota Magelang. Putri meminta Baradae dan Bribka RR pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, jaksa menyebut Baradae dan Bribka RR mendengar keributan, namun dia tidak mengetahui keributan apa itu. Tak menghiraukan keributan itu, Baradae dan Bribka RR langsung menemui Putri di kamarnya. Putri saat itu menanyakan keberadaan Yosua. Saat itu saksi Ricky Rizal bertanya, "Ada apa, Bu?" Dan dijawab saksi Putri Chandrawati, "Yosua di mana?" Kemudian saksi Putri Chandrawati meminta kepada saksi Ricky Rizal untuk memanggil korban Nopriansyah Yosua Huta Barat menemui saksi Putri Chandrawati. Demikian tercantum dalam petikan dakwaan di SIPP PN Jaksel. Saat itu, jaksa menyebut Ricky tidak langsung memanggil Yosua. Tetapi Ricky mengambil senjata milik Yosua dan senjata laras panjang yang berada di kamar tidur Yosua dan mengamankan senjata itu di lantai 2 di kamar Tribrata Putra Sambo. Setelah itu, barulah Bribka Ricky menemui Yosua dan meminta Yosua menghadap Putri di kamarnya. Saat itu juga Ricky bertanya ke Yosua tentang keributan yang dia dengar. Yosua hanya mengatakan Kuat Ma'ruf memarahinya. Barulah Ricky meminta Yosua menemui Putri di kamarnya. Namun, saat itu Yosua menolak tapi Ricky berhasil membujuk Yosua agar mau menemui Putri di kamarnya. Kemudian korban Nopriansyah Yosua Huta Barat akhirnya bersedia dan menemui saksi Putri Chandrawati dengan posisi duduk di lantai sementara saksi Putri Chandrawati duduk di atas kasur sambil bersandar. Kemudian saksi Ricky Rizal meninggalkan saksi Putri Chandrawati dan korban Nopriansyah Yosua Huta Barat berdua berada di dalam kamar pribadi saksi Putri Chandrawati. Bunyi surat dakwaan jaksa. 2. Berada di kamar 15 menit. Yosua dan Putri berada di dalam kamar. Keduanya disebut berduaan di dalam kamar selama 15 menit. Sekira 15 menit lamanya, setelah itu korban Nopriansyah Yosua Huta Barat keluar dari kamar, ungkap jaksa. 3. Kuat desak Putri lapor Sambo. Peran Kuat Ma'ruf terbongkar. Kuat Ma'ruf ternyata mendesak Putri Chandrawati untuk melapor ke Ferdy Sambo tentang Yosua. Kuat memprovokasi Putri untuk melapor, padahal senyatanya Kuat tidak tahu apa yang terjadi antara Putri dan Yosua. Saksi Kuat Ma'ruf mendesak saksi Putri Chandrawati untuk melapor kepada terdakwa Ferdy Sambo dengan berkata, "Ibu harus lapor Bapak, biar di rumah ini tidak ada duri dalam rumah tangga Ibu," meskipun saat itu
Saksi kuat Ma'ruf masih belum mengetahui secara pasti kejadian yang sebenarnya. Bunyi petikan dakwaan jaksa dilihat di SIP-PPN Jaksel. 4. Percakapan Putri dan Sambo. Putri Chandrawati disebut menelepon Ferdi Sambo tentang Yosua dan menceritakan kejadian di rumah Magelang. Putri seketika menangis. Sambo saat itu berada di Jakarta. Saksi Putri Chandrawati yang sedang berada di rumah Magelang sambil menangis berbicara dengan terdakwa Ferdi Sambo, bahwa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat selaku ajudan terdakwa Ferdi Sambo yang ditugaskan untuk mengurus segala keperluan saksi Putri Chandrawati telah masuk ke kamar pribadi saksi Putri Chandrawati dan melakukan perbuatan kurang ajar terhadap saksi Putri Chandrawati. Bunyi petikan surat dakwaan jaksa. Disebutkan, Ferdi Sambo emosi mendengar perkataan istrinya. Dalam percakapan telepon itu, Putri meminta Sambo melakukan sejumlah hal. Saksi Putri Chandrawati berinisiatif meminta kepada terdakwa Ferdi Sambo untuk tidak menghubungi siapa-siapa, dengan perkataan, jangan hubungi ajudan, jangan hubungi yang lain, mengingat rumah di Magelang kecil dan takut ada orang lain yang mendengar cerita tersebut dan khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Mengingat korban Nofriansyah Yosua Huta Barat memiliki senjata dan tubuh lebih besar dibanding dengan ajudan yang lain yang saat itu mendampingi saksi Putri Chandrawati di Magelang, katanya. Saat itu Ferdi Sambo dikatakan menyetujui permintaan Putri. Kemudian, setelah sampai di Jakarta, Putri menceritakan kejadian yang dialaminya di Magelang. Terdakwa Ferdi Sambo menyetujui permintaan saksi Putri Chandrawati tersebut dan saksi Putri Chandrawati meminta pulang ke Jakarta dan akan menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang setelah tiba di Jakarta, tulis petikan dakwaan jaksa. 5. Awal mula Ferdi Sambo sebar rekayasa. Terungkap bagaimana awal mula Ferdi Sambo menyebar rekayasa terkait pembunuhan Yosua. Sambo menyebar rekayasa pertama ke Hendra Kurniawan. Saksi Ferdi Sambo timbul niat untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya dan berupaya untuk mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi, sehingga salah satu upaya yang dilakukannya yaitu menghubungi terdakwa Hendra Kurniawan sekira pukul 17.22 waktu Indonesia Barat, bunyi petikan dakwaan. Dalam petikan dakwaan, disebutkan bahwa Ferdi Sambo memerintahkan Hendra untuk segera datang ke rumahnya di Kompleks Perumahan Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan, karena ada sesuatu peristiwa yang perlu dibicarakan. Hendra kemudian tiba pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian, bertemulah keduanya. Saat pertemuan, Sambo mengatakan istrinya dilecehkan. Mulailah Sambo merekayasa cerita sesuai dengan berita yang tersebar pertama kali. Saat itu terdakwa Hendra Kurniawan bertanya kepada saksi Ferdi Sambo, ada peristiwa apa bang? Dijawab oleh saksi Ferdi Sambo, ada pelecehan terhadap mbakmu. Kemudian saksi Ferdi Sambo melanjutkan ceritanya bahwa mbakmu teriak-teriak saat kejadian itu. Lalu Nofriansyah Yosua Huta Barat panik dan keluar dari kamar Putri Chandrawati tempat kejadian, karena ketahuan oleh Richard Eliezer, Baradae sambil bertanya, ada apa bang? Ternyata Nofriansyah Yosua Huta Barat yang berada di lantai bawah depan kamar tidur Putri Chandrawati tersebut bereaksi secara spontan dan menembak Richard Eliezer, Baradae, yang berdiri di tangga lantai 2 rumah saksi Ferdi Sambo, tulis dakwaan. Sambo saat itu mengatakan Richard membalas tembakan Yosua. Tembakan Richard mengakibatkan Yosua tewas. Sambo merekayasa kasus saling tembak-menembak antara Richard dan Yosua. Padahal peristiwa itu tidak ada. Sehingga terjadilah saling tembak-menembak di antara mereka berdua yang mengakibatkan korban jiwa yaitu Nofriansyah Yosua Huta Barat meninggal dunia di tempat kejadian. Inilah cerita yang direkayasa saksi Ferdi Sambo lalu disampaikan kepada terdakwa Hendra Kurniawan, katanya. Setelah selesai mendengarkan cerita dari Ferdi Sambo, Hendra menindaklanjutinya dengan menjumpai Beni Ali,
yang saat itu menjabat Karo Provos Divpropam Polri, yang telah datang terlebih dulu di tempat kejadian di rumah Verdi Sambo bersama-sama dengan Susanto selaku Kabag Gakumro Provos Divpropam Polri saat itu.